Tuhan akan izinkan Anda mendapat musuh. Tuhan buat dinamika hidup seperti itu supaya saudara melatih perasaan Allah. Siap? Tuhan tahu kok kelas saudara di mana ya. Tidak mungkinlah orang kalau belajar angkat besi lalu masih kelas 30 kilo ditaruh 90 dia nggak sanggup. Dari 30 kilo jadi 35 jadi 40 ya terus sampai bisa ngangkat yang punya gym sendiri. Nah kita berlatih sejak kita bangun tidur saudara. Wah kita berlatih. Saya dulu sering memberi ilustrasi dari bangun tidur sendalnya hilang di depan pintu. Kemana itu sendal? Mungkin digigit pleki. Mungkin dipakai siapa? Mana sendalku? Ya udah. Tapi kan ada yang bereaksi begini. Anjing. Loh ya kan refleks dosanya itu loh. Banyak refleks-refleks dosa yang itu akan dimunculkan Tuhan. Ketika Anda menghadapi kejadian-kejadian hidup. Yang tadi saya katakan dinamika hidup yang Allah izinkan Anda alami. Di situ saudara melihat, wow ini manusia lamaku. Roh Kudus bicara, begini, begini, begini. Oh mestinya begini. Kalau saudara notice suara Roh Kudus, perhatian. Dan memang mau berubah saudaraku. Sungguh-sungguh saudara mau berubah. Saudara makin hari makin peka mendengar suara Roh Kudus. Anda seperti anak-anak di hadapan Allah. Mau diajar, mau belajar dan mau berubah. Itu gunanya Anda di GSKI Rehoboth. Anda mendengar hal ini, Anda harus melakukannya. Anda mengerti petanya. Jangan di-framing oleh dunia. Kita di-framing oleh Tuhan. Amin. Maka saudara mendengar firman. Yang membuat saudara memiliki kecerdasan rohani. Waktu kita mengambil keputusan, waktu kita bertindak. Ini standarisasinya itu standar kita yang pernah kita lakukan sebelumnya. Yang itu pengaruh dari orang tua atau lingkungan. Atau karena Roh Kudus bicara. Nanti baru kita lihat itu. Model manusia lama kita dan model manusia baru kita. Langkah-langkah salah yang kita lakukan, kita akan sadari saudara. Banyak orang Kristen saudaraku tidak mengerti ini, enggak mengerti. Kalaupun nyanyi misalnya, selidiki aku ya Tuhan. Itu hanya di dalam lingkup dosa-dosa moral umum. Selidiki aku ya Tuhan. Kalau ada dosa dalam diriku. Itu hanya lingkup dosa-dosa umum. Yang tidak perlu Roh Kudus. Karena logika agamani, pikiran etika, kita bisa tahu ini salah, ini benar. Ini sopan, ini santun, ini tidak. Nggak perlu Roh Kudus. Nggak perlu. Tapi Roh Kudus itu tepat. Bisa memisahkan, ya saudara. Apa yang presisi di hati Allah dan yang tidak. Tadi saya katakan saya sulit menjelaskan, tapi saya mengerti karena saya mengalami, saudara. Kalau saya menjadi pendeta, saya khotbah ini, bagus ya. Bagus. Tapi apa motivasi terdalam saya melakukan hal ini? Coba siapa yang tahu kalau bukan saya pribadi, itu pun kalau saya memang mau dikoreksi Roh Kudus, saudara. Mau dipimpin Roh Kudus dan Tuhan. Jadi perubahan demi perubahan tersebut membuat saudara benar-benar memiliki kecerdasan rohani yang memampukan saudara bertindak tepat seperti yang Allah inginkan. Jadi kalau diberi masalah A, mestinya beloknya begini ya. Bukan begini, tapi begini. Nah di situ Roh Kudus melatih kita. Di tempat pekerjaan kita diperlakukan tidak adil oleh atasan. Anda wanita, atasanmu juga wanita. Bedanya dia belum nikah usia 50 tahun. Kamu belum menikah juga, tapi kamu masih muda, cantik, dan banyak peminatnya. Sedangkan dia lalat pun gak nempel. Paham maksudnya? Ini kesel dia.
Dia membuli saudara karena cemburu. Ya nggak ada yang tertarik. Orang baru bilang, apa kabar? Apa? Makanya kalau ada wanita bilang, Pak Eras tolong doakan saya menikah. Ya. Bagaimana punya jodoh? Bagaimana punya jodoh model kamu begini? Galak. Galak. Dari matamu aja. Orang lihat matamu sudah takut. Belum ngomong. Belum bicara baru lihat matamu udah. Waduh. Anda kalau ke kebun binatang ya. Anda masuk klaster kelinci atau pelanduk ya. Binatang-binatang memakan rumput. Waduh. Sampai kepalanya itu masuk ke mobil kita. Betul nggak? Wow, lembut-lembut. Coba kalau masuk singa. Tutup. Singanya nggak ngomong, cuma gini aja. Cuma ngelirik gini. Kita dah, ampun bos, ampun. Nah kalau wanita galak begitu gimana? Juga ada pria, Pak saya mau menikah. Kamu kerja apa? Saya sih nganggur, Pak. Justru saya menikah mau dapat istri yang kerja. Ini orang, ampun. Bagaimana kamu nikah? Dari wajahmu saja, gigimu kuning-kuning. Rambutmu tidak kamu sisir. Begitu kita dekat, belum bau keteknya. Bagaimana wanita tertarik? Kecuali wanita gila. Oke, kembali ke tadi. Ini saya intermezzo saja untuk yang belum nikah. Dandanlah, sabarlah. Yang pria-pria bekerjalah. Oke. Ibu tepuk tangan maksudnya apa ini? Ini soal jodoh. Oh beruntung denger sini, oke. Biarin apa, Anda ojek online tapi ada kerjaan, bagus. Nggak masalah. Dukung, aduh ya, oke. Begini Bapak Ibu saudaraku. Tadi gadis yang belum nikah ya, belum selesai ceritanya. Ini atasannya cemburu, waduh dia menindas. Dia menindas. Apalagi di situ ada pria yang tertarik sama dia, sama gadis ini. Yang ini si atasan juga sebenarnya ingin memikat dia. Biarpun beda umur 20 tahun tapi kan umur tidak jadi masalah kata Pak Eras. Saya nggak jadi masalah kalau 5-4 tahun, kalau 30 tahun enggak kali ya. Beda umur tuh nggak masalah tapi berapa rentangnya ya kan. Oke. Ditindas habis. Bagaimana bisa keluar atau bagaimana bisa dia tidak betah di situ. Itu terjadi. Nah bagaimana menghadapi hal ini? Si gadis kalau itu jemaat Rehobot berkata Pak Eras, saya betul-betul teraniaya. Seperti orang Kristen abad pertama. Pak Eras bagaimana saya ini? Celaka saya kerja di tempat itu Pak, celaka. Saya tidak tahu saya ternyata berada di tempat yang tidak tepat. Nah saya akan berkata sebagai gembala begini. Kamu berada di tempat yang tepat. Saya kira saya tidak tepat Pak. Tepat untuk kekekalanmu. Ini yang tepuk tangan belum ngalamin sih. You gak rasa kalau jadi gadis ditindas perawan tua. Itu tepat. Lalu bagaimana saya harus bersikap Pak? Kamu dengar Roh Kudus bicara apa? Di situ kamu memainkan kehidupanmu sebagai anak Allah. Soal-soal berat membuat kamu cerdas. Tuhan kasih persoalan berat biar pinter. Biar cepat sempurna. Tepuk tangan. Yang tepuk tangan akan dapat masalah lebih besar hari ini. Mulai sekarang. Loh, tepuk tangan lagi lebih besar. Loh. Ini tepuk tangan melulu nih. Tuhan itu mendidik kita, maka Alkitab berkata Allah bekerja dalam segala sesuatu. Itu tidak kebetulan. Tuhan mau saudara sempurna.